Kayak main layangan tau gak sih? Ah. Ada waktunya kita harus tahu kapan harus dilepasin kan, Hmm. diulur. Tapi kapan waktunya ketika angin udah mulai kenceng nih, Iya. kita harus pegang. Wow. Supaya jangan layang-layangnya hilang. Prinsip yang kayak gini menurut Pastor Edwin sendiri itu membantu anak apa enggak sih? Kan katanya Ben tadi juga nggak mengekang kan, Iya. perkataan seperti itu kan nggak mengekang, tapi itu bantu nggak sih? Terserah lah, Terserah wes. gitu ya. Yang penting jadi. Kita ini kan masih belum punya anak, kita ini maksudnya saya dan Jonathan ya Sobat Raida. Dengan Masih- pasangan kami masing-masing Pasti ya. jelas. Jadi Anda jangan salah kaprah. Nah, kami ini ngobrol waktu off air beberapa Ya. hari yang lalu ya. Kalau udah punya anak dituntun jadi apa ya Jo? Gitu. Prok gitu dong, Pak. Itu kan Pak Sulap dong. Hari ini kita membahas hal yang sama Sobat Raida. Menuntun anak, tapi lebih penting adalah menemukan panggilan hidupnya. Kita kan orang tua kepengen ya misalnya, oh anakku ntar pengen jadi ini, pengen jadi apapun sih terserah gitu ya. Tetapi soal panggilan hidup ini kan juga penting. Tapi ada satu sisi juga yang anak pengen mandiri, Pak. Dituntun terus kayak anak manja deh saya, jangan-jangan. Itu dia. Kita akan bahas dengan siapa nih Jo? Kita akan berbicara bersama. Spesial nih hari ini. Spesial. Beliau ternyata bawa anaknya untuk ngobrol juga sama kita. Siapakah beliau Jo? Kita akan bicara bersama Pastor Edwin Yahya bersama anaknya Ben Yahya. Kita mau sapa dulu Pastor Edwin, Ben, shalom. Shalom, halo. Shalom semuanya. Puji Halo. Tuhan. Kabar baik, Pastor Edwin, bagaimana kabar? Baik, puji Tuhan. Oke. Sehat. Yang Kami penting sehat di kan sekarang. sini karena tidak serumah jadi maskeran ya. Tapi kalau Ben sama Pastor Edwin tidak perlu maskeran, kan di rumah. Oh ya, Betul. Oke, siaran kami kalau misalnya Anda pengen lihat Ya. Pastor Edwin seperti apa, Ben seperti apa, boleh langsung aja meluncur ke YouTube ya di Bahtera Yuda Aduh, FM. jajaran saya muncul nih. Masukin dulu dong, Bro. Harusnya iklan Anda yang muncul di sini. Kenapa ada charger di tengah-tengah? Baterainya lowbat, Pak. Kita hari ini bicara tentang panggilan Tuhan atau panggilan hidup buat anak nih, Pastor Ya. Edwin. Kalau boleh saya tanya nih, dalam menuntun sampai kapan anak harus dituntun, Pastor? Kan ada orang yang bilang, oh ya nanti kalau udah kuliah udah bebas lah mau ngapain aja terserah. Yang penting kan saya udah kasih bekal dari kecil sampai 16 atau 17. Ya, nanti kan dia belajar sendiri, pengalaman yang akan mengajari dia. Sebagai orang tua, Pastor Edwin, kira-kira sampai kapan anak itu harus dituntun, terutama juga untuk menemukan panggilan hidupnya? kalau bicara menuntun sampai kapan? Sebetulnya ya, sampai dia benar-benar menemukan destiny-nya dia ya, sampai dia menemukan benar-benar rancangannya Tuhan atas kehidupannya dia. Karena kita bertanggung jawab untuk bagaimana caranya tetap mengarahkan, membimbing, menuntun, bagaimana dia benar-benar akhirnya klik dengan apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupannya gitu loh. Dan kalau mulai dari kapan? Kalau dulu saya sama dia, sama si Benaya ini, mulai sejak dalam kandungan. Oh iya? Oh ya, jadi Kayak saya gimana tuh, udah mulai praktekkan. Jadi gini, kadang-kadang kita berpikir bahwa kehidupan itu kita menjadi orang tua. Kita menjadi orang tua itu pada waktu anak sudah lahir ya. Iya. Nah, udah ada wujudnya baby gitu kan. Tapi permasalahannya kalau saya berpikir begini, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu kan merajut dalam kandungan kan. Ya. Dengan tangannya dia sendiri. Artinya dia punya rancangannya dia atas kehidupan anak kita. Tapi kita pun juga sebagai orang tua harus punya paham gini, semenjak ada terjadi pembuahan, istri kita jadi positif, dan sejak itulah harusnya kita sudah berpikir, punya mindset, kita sudah jadi orang tua. Kenapa seperti itu? Karena usia kandungan 4 bulan ke atas katanya ya, menurut ilmu medis, anak itu sudah mulai bisa menyerap sesuatu, merespon sesuatu, menyerap dan memberi respon ya, menyerap dan memberi respon. Nah, sejak itulah saya mulai dengan istri saya itu mulai mengarahkan dan menuntun anak saya untuk nantinya memang dia punya destiny secara ilahi ya kan, Tuhan sudah punya rencana. Tapi kita kan juga punya, maksudnya gini, kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya mau mengarahkannya kemana gitu loh ke depannya, modelnya seperti apa. Jadi Benaya ini udah kita tuntun tanda kutip ya sejak dalam kandungan gitu loh. Wow. Kita Caranya udah mulai. Apakah disampaikan perkataan-perkataan positif atau gimana? Oh iya. Saya khotbahin perut istri saya. Wih. Ntar amin, ada yang jawab amin Saya lagi khotbah. di dalam. Jadi saya khotbah kayak benar-benar ada dia gitu loh. Wow. Nah, hasilnya apa? Ada hasilnya nih. Setelah dia lahir, waktu usia 40 hari, pas lagi mau penyerahan anak, dibawa ke gereja. Kebetulan saya yang khotbah pada waktu itu.
Karena dia sudah terbiasa mendengar saya berkhotbah, mendengar suara saya. Akhirnya apa? Pada waktu saya berkhotbah itu, istri saya dengan apa ya? Dengan percaya diri, dengan yakin betul dia akan duduk di depan bukan di belakang. Biasanya kalau ada baby kan di belakang atau dipisahkan, di depan. Dan Benaya ini digendong sama istri saya. Gendongnya bukan gendong begini ya, tapi dia mau gendongnya duduk, ngadep saya, ngelihat saya, dan dia memperhatikan khotbah saya dari awal sampai akhir. Wow. 40 hari loh. Wow. Jadi dia digendong duduk gitu kan. Dan orang-orang pada nanya, ibu-ibu pada nanya setelah ibadah kan, kok bisa ya babynya apa anteng katanya ya, diem, nggak rewel, nggak apa. Nah setelah selesai khotbah baru dia rewel, minta susu lah apalah. Tapi kok dia bisa gitu loh? Ya karena apa? Karena kami sudah mulai tuntun dan mulai arahkan dan mulai membentuknya itu sejak dalam kandungan. Oke. Luar biasa. Gitu. Saya potong dikit nih Pastor. Benaya masih ingat nggak 40 hari dulu firmannya apa? Jujur sudah lupa ya. Pertanyaan apa sih ya, Benaya? Berkualitas Pak pertanyaannya Pak. Saya kesini pertanyaannya perasaan yang penting deh. Ini berkualitas. Ini kok kayak gini. Berarti sampai kapannya ya sampai anak ini menemukan gitu ya. Iya. Tetapi dari kapannya ini yang penting juga. Iya. Tapi kalau misalnya sampai tua gitu Pastor nggak menemukan, kan ada anak juga yang mungkin ya bandel ya gitu ya, mungkin atau mungkin terbawa arus pergaulan. Lah kita ini orang tua kan mau sampai kapan? Ya as long anak itu belum keluar dari coveringnya kita, misalnya dia belum punya rumah tangga ya kita harus tetap menuntun gitu. Tapi kalau misal ada kasus begini, sekalipun udah punya rumah tangga nih ya, ternyata masih belum ketemu juga loh. Waduh. Ada yang begitu tuh. Ya kan? Wow. Jadi ternyata bermasalah. Ternyata dipikirnya dulu jadi ini, tapi gagal lagi dalam rumah tangga. Ya, kita sebagai apa ya? Sebagai orang tua nggak bisa masuk lebih dalam dong. Karena kan dia punya rumah tangga. Tapi kita hanya memberikan wawasan. Kita hanya memberikan masukan saja. Tapi pada selanjutnya kan terserah dia. Bener. Kita ini terlalu sering bicara tentang sampai kapan menuntun, tapi lupa dari kapan kita harus menuntun gitu ya. Waktu kecil, masih kecil nggak ngerti apa-apa. Padahal anak itu menyerap bahkan dari sejak kandungan, dan itu penting gitu loh ya. Mari kita akan terus tanya bersama Pastor Edwin dan Benaya. Tapi sebelum Jonathan tanya, kita mau ke Benaya dulu. Nanti Jonathan juga akan ke Benaya ya. Panggilan hidup Benaya udah di usia 20 tahun ini, kalau boleh tahu apa yang Benaya udah yakin banget, ini buat saya nih, harus saya kerjakan nih. Apa nih Ben? Di umur 20 tahun sebetulnya masih mencari sebetulnya. Sampai sekarang masih mencari, cuman yaitu papa masih tetap menuntun sampai sekarang. Walaupun aku sekarang masih mencari-cari, masih menerka-nerka, cuman papa tetap menuntun aku. Jadi aku nggak dilepas begitu aja, cuman tetap papa nggak apa ya, mungkin bahasa simpelnya mengekang mungkin ya. Nggak mengekang atau nggak mengasih boundaries untuk aku explore apa yang aku mau nanti ke depannya, dan panggilan aku kemana, destinasi aku kemana. Papa nggak ngekang, papa membuka semua kemungkinan yang nanti ke depannya di mana. Nuntun tuh gitu memang ya. Nuntun tuh bukan maksa, ya kan? Saya pikir Bapak mau ngomong, tenang Ben, kami aja berdua belum ketemu panggilan. Tidak. Bukan ya? Amit. Jo, silakan. Kebanyakan orang tua itu bilang gini, Pastor Edwin. Terserah deh anak saya, yang penting dia itu jadi orang sukses gitu loh. Tapi sebelum itu ada yang bilang gini, terserah mau jadi apa, yang penting dia jadi orang. Sebelumnya jadi apa Pak? Jadi patung. Nah, prinsip yang kayak gini menurut Pastor Edwin sendiri itu membantu anak apa enggak sih? Kan katanya Ben tadi juga nggak mengekang kan? Perkataan seperti itu kan nggak mengekang, tapi itu bantu nggak sih? Terserah wes gitu ya. Yang penting jadi gitu. Kalau dari Pastor Edwin atau Ben sendiri gimana? Ya, kalau menurut kamu gimana? Papa gimana? Kalau menurut aku pribadi sangat membantu. Sangat membantu. Apa namanya? Karena beberapa teman aku kenal beberapa teman yang aku nggak tahu apa sama Tuhan dikasih contoh sama mereka, di mana mereka memiliki situasi ketika orang tua mereka mendesain mereka dalam tanda kutip mendesain mereka. Gue pengen anak gue jadi kayak gini nih, gue pengen anak gue jadi instruktur, katakan atau apa gitu. Senam, instruktur. Aerobik, SKJ, udah itu. Atau jadi apapun ya, contohnya itu. Lah, gitu. Ya, silakan. Contohnya, jadi apapun itu, aku
saksinya sendiri gitu, di mana teman aku itu dia merasa terkekang, dia merasa terkungkup dan dia tidak bisa melepas mungkin potensi dirinya sepenuhnya. Mungkin si teman aku ini ada potensi di bidang A gitu, cuman orang tuanya mendesain dia untuk ke di bidang B. Itu jadi kerasa terkekang aja, dan aku ngeliat anaknya jadi nggak damai sejahtera jadinya. Bahkan ada depres ya. Makanya depres. Dia ngerasa depres, dia ngerasa terkekang. Mungkin nggak kelihatan di umur muda, cuma nanti mungkin udah mulai ke umur late 20s atau udah masuk ke early 30s baru mulai kerasa. Iya sih. Iya, benar sih ya. Gitu. Kebetulan saya tidak di desain seperti apa-apa sama papa mama saya gitu ya. Karena mungkin beda zaman juga ya. Anakku terserah lah mau jadi apalah ya. Soalnya gini Pak. Kenapa? Dari muda gitu ya. Kita sebagai orang tua nantinya pun itu punya pandangan, oh anak saya harus nurut sama guru nanti. Iya. Nanti kayaknya pinter matematika deh. Atau yang lebih ekstrim karena mungkin keluarganya semuanya hamba Tuhan, pendeta gitu ya. Wah ini anak udah pertama, cucu pertama mungkin gitu ya. Jadi pendeta nih harusnya nih. Kalau menurut Pastor Edwin gimana? Terserah deh anak mau jadi apa. Ini nuntun, biarin, atau orang tua yang males. Betul, yang males Pastor. Atau gimana, silakan. Bagian kita sebagai orang tua kan bukan membuat ceritanya anak kita. Karena anak kita udah punya ceritanya sendiri yang dari Tuhan kan. Nah, bagian kita dari orang tua adalah bagaimana caranya anak itu benar-benar menemukan ceritanya Tuhan atas dirinya gitu loh. Jadi ya jangan memaksakan juga. Jadi saya bukan berarti saya pendeta terus ke depan dan saya berharap dia nuntut dia untuk jadi pendeta, enggak juga sih gitu loh. Melayani bisa banyak hal, enggak harus jadi pendeta gitu menurut saya kan. Jadi ya yang penting adalah bagaimana caranya kita yakin, kita percaya kalau Tuhan tuh nggak pernah salah dengan ceritanya anak kita. Dan kita sebagai orang tua yang wakilnya Tuhan di muka bumi ini untuk mengiring, mengarahkan bagaimana anak itu bisa menemukan ceritanya Tuhan atas dirinya dia gitu loh. Nah, kayak dia pun juga dulu sempat BNI ini kan main drum, dia suka musik. Dia mau sekolah musik pada waktu itu. Oke, saya sekolah musik ya, sekolah musik. Terus tahun lalu pas awal-awal pandemi dia sempat kerja kan. Sebelumnya dia sempat kerja, terus mulai suka dengan kopi waktu itu kan. Lalu dia bisa udah jadi barista. Terus dia pengen pas pandemi itu nggak ada kegiatan, pengen bikin brand kopi sendiri. Saya juga fasilitasi dia, tuntun dia, arahkan dia untuk bikin kopi. Beberapa bulan jalan ya sayang ya. Beberapa bulan jalan, tapi akhirnya sekarang berhenti nih. Ya kan? Nah, nggak masalah. Buat saya gini loh. Ada masa-masa mengandung, tau gak sih? Jadi nggak harus sekali jadi masalahnya. Ketika kopinya sekarang dia lagi berhenti, bukan berarti bukan itu kan? Tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Memang mungkin belum waktunya, gitu loh. Nah jadi kita sebagai orang tua juga nggak bisa mendikte, bukan menuntun itu bukan mendikte kan? Nggak bisa mendikte. Ya kita harus cuma mengarahkan aja. Sekarang kopinya lagi berhenti, saya juga nggak bisa nuntut dia. Ayo dong, kamu udah mulai, udah dimodalin, udah disupport, tapi kok berhenti gitu, nggak bisa juga kan? Karena memang mungkin waktunya ada masa mengandungnya dulu gitu. Benar. Kita nggak pernah tahu, mungkin ke depan dia bisa punya kafe sendiri. Amen. Iya sih, benar juga ya. Kadang-kadang orang tua nggak kayak gitu, Pastor. Apalagi yang papanya pendeta, anaknya kepengen jadi pendeta buat meneruskan gerejanya. Akhirnya keluar juga ya. Hampir saya ngomong, ternyata Nathan yang ngomong. Udah gatel nih pengen ngomong. Oke. Kalau boleh tahu nih, Benaya sekarang udah umur 20, bagaimana triknya Pastor Edwin untuk menuntun tapi tanpa mendesain terlalu otoriter gitu ya? Di usia 20 gimana triknya atau strateginya Pastor Edwin? Kayak main layangan, tau gak sih? Ada waktunya kita harus tahu kapan harus dilepasin kan? Diulur. Tapi kapan waktunya ketika angin udah mulai kenceng nih, kita harus pegang. Supaya jangan layang-layangnya hilang. Nah ini, koridornya apa? Firman Tuhan udah pasti. Iya. Seharusnya kita dengan
perumpamaan layang-layang ini harus ngerti ya, harusnya ngerti ya. Sebagai orang tua itu iya sih, kalau memang mungkin ketika anak mungkin udah terlalu ngikuti yang namanya arus anak-anak muda ya, kita harus kontrol lagi. Betul. Tapi kembali kita ada waktunya untuk anak ini bisa explore dirinya sendiri gitu ya. Betul. Kalau ada musuh kan ditarik Pastor ya. Biar layangan musuhnya putus. Hindarin dong. Tapi Sobat Trida tahu nggak layang-layang? Enggak, maksudnya kalau zaman sekarang anak-anak nggak tahu, Pak. Iya sih. Saya cuma kalau saya di Semarang yang tahu. Istilahnya nih ampatan. Ampatan apalagi tuh? Itu beda istilah kayaknya. Layangan. Nyanyi dong Pak. Ku ambil bulu. Iya itu jangan gitu dong. Kita akan ngobrol terus sama Pastor Edwin. Jonathan ada pertanyaan? Tapi kalau misalnya satu case lagi Pastor Edwin. Oke, saya dengerin Pastor Edwin. Oh berarti orang tua ini emang harus menuntun anaknya. Iya, nuntunnya caranya gini. Caranya gini. Tapi anak saya udah kadung besar, istilahnya kadung udah kadung besar. Ada kata terlambat gak sih dalam menuntun anak tuh, Pastor? Enggak lah. Oke. Enggak dong. Tapi mungkin lebih sulit ya. Justru buat saya tantangannya itu semakin ada tantangan semakin menarik sebetulnya. Wow. Ya dong. Iya sih. Dia semakin besar tantangannya beda sama saya. Ya dong. Mindsetnya udah mulai berubah, free will-nya udah semakin gede, terus lingkungannya udah semakin luas, teman-temannya scope-nya nggak cuma itu aja, dia dapat masukan-masukan dari luar. Tantangan saya kan juga semakin besar untuk bagaimana menghandle dia gitu. Betul. Nah, caranya saya untuk menghandle dia pun juga otomatis harus adjusting, harus ngikutin. Saya nggak bisa ngemarahin dia atau ngarahin dia seperti waktu saya masih nganggap dia tuh SD, masih SMP, nggak bisa. Nah, dari situ justru uniknya kita sebagai orang tua harus mau buat jembatan. Hubungan yang lebih baik lagi, berkualitas lagi, supaya kita tahu metode apa yang harus bisa kita terapkan, metode mana yang tepat untuk bagaimana caranya kita bisa lebih masuk lagi ke kehidupan anak kita. Saya tahu benanya gimana menurut kamu? Silakan, Ben. Yang tadi masalah terlambat itu ya. Nggak, kalau kata aku, menurut aku pribadi nggak ada sih, nggak ada kata terlambat. Ini lagi-lagi aku dikasih contoh, teman aku, nggak tahu apa Tuhan banyak banget memberi contoh ke aku bahwa banyak orang atau banyak teman-teman aku yang kehilangan sosok orang tuanya, terutama papahnya, yang isi figur bapaknya tuh kosong gitu. Dan itu membuat aku menjadi merefleksikan diri dan aku makin bersyukur sama papa aku yang seperti sekarang gitu. Ada satu teman aku di mana dia udah beberapa tahun kehilangan sosok bapaknya dari di SMP sampai sekarang dia udah kuliah. Dan puji Tuhannya sekarang papahnya sudah kembali lagi ke dia, dan dia termasuk orang yang keras kepala. Dia termasuk orang yang keras dan sempat pahit banget sama papahnya. Cuman dan setelah beberapa lama bapaknya hilang dan kembali lagi, nggak ada tuh kata terlambat. Dia masih mau menerima, dia masih mau mengisi kembali kekosongan figur bapaknya di hidupnya. Tetap nggak ada kata terlambat sih. Kalau saya kira sih ini kekuatan cinta atau kasih gitu ya. Dan peran orang tua yang harus menuntun serta anak yang memang perlu dituntun itu juga harus ditumbuhkan ya. Anak sebagai anak nih masih perlu orang tua, apalagi masih belum keluar dari rumah, masih belum punya rumah tangga. Harus kesadaran itu yang harus ditumbuhkan gitu ya. Saya masih perlu dituntun dan sebagai orang tua saya masih harus perlu menuntun. Gimana Sobat Rida? Jadi orang tua ribet ya? Doakan kami jadi orang tua di waktu yang tepat ya. Pastor Edwin dan Ben, mungkin buat kesimpulan, hari ini kita membahas tentang menuntun anak menemukan panggilan hidupnya. Dari Pastor Edwin atau dari Ben, untuk kesimpulan dan pesan silakan. Ketika kalian ada figur bapak, kalau kalian nggak ada figur bapak, it's okay. Kalian masih punya Tuhan pertama. Dan ketika kalian masih ada orang tua atau figur bapak yang masih menuntun kalian, bersyukur. Kalian masih harus sangat bersyukur. Dan ketika ada orang tua yang mengekang kalian atau tidak membebaskan kalian untuk mau menjadi apa, it's okay. It's okay. Mungkin itu cara orang tua kalian mendidik kalian seperti itu. Cuman dekatkanlah dirimu dengan bapakmu, dengan your father,
Dan ya gitu deh. Gitu ya. Jadi jalin hubungan terus gitu ya. Karena memang sesuatu yang keras itu ya kalau kita mau caranya untuk menyelami ya dilembutkan dengan hubungan gitu ya. Supaya kita sama-sama ngerti apa sih yang orang tua mau. Pasti orang tua itu kan nggak mau anaknya sedih gitu ya. Tapi mungkin caranya dengan paksaan, dengan mendesain kita terlalu otoriter. Sebenarnya kita perlu benahi hubungan supaya orang tua tahu maksud kita dan kita juga tahu maksud orang tua. Boleh kok bertanya itu ya Sobat Water. Jadi kalau misalnya Anda nggak ngerti maksud orang tua Anda, tanya kenapa papa atau mama melakukan seperti itu, kenapa? Benar. Gitu. Yang penting cara komunikasinya yang baik ya. Setuju, komunikasi adalah solusi. Pastor Edwin, kesimpulan silakan. Ya, menjadi orang tua itu anugerah. Yes. Itu kehormatan yang luar biasa sekali. Karena kita dipercayakan untuk bisa menjadi orang tua dan kita dititipkan anak oleh Tuhan. Dan berarti Tuhan sedang mempercayakan otoritasnya di dalam diri kita sebagai orang tua untuk bagaimana caranya kita punya kesadaran bahwa anak ini titipan Tuhan, kita punya tanggung jawab bagaimana caranya mengarahkan mereka menemukan rencana Tuhan atas kehidupan mereka, dan itu harus dilakukan bukan nanti dan nggak bisa ditunda, tapi justru sejak dini seperti yang saya lakukan kan sejak dalam kandungan, bahkan saya sudah lakukan hal itu. Dan menjadi ayah itu buat saya bukan sekedar status tapi fungsi. Nah, permasalahannya kita punya status ayah, tapi kadang-kadang gagal berfungsi. Sampai akhirnya terjadi miskom yang harusnya terjadi gitu kan. Sehingga muncul generasi-generasi yang depres, generasi yang berjalan tidak pada relnya mereka. Dan mungkin mereka bisa menutupi, tapi ada satu titik dalam kehidupan mereka seperti bom waktu akhirnya meledak juga. Makanya nggak pernah salah perjanjian lama diakhiri dengan satu statement yang luar biasa, satu kalimat yang luar biasa bahwa hati bapak-bapak kembali pada anak-anak dan anak-anak kembali pada bapak-bapak. Dan itu luar biasa banget kan? Karena ternyata itulah satu kerinduan hatinya Tuhan yang begitu besar sekali terhadap generasi, terhadap dunia gitu, terhadap umat Tuhan. Bahwa ini harus terjadi. Bapak-bapak harus balik lagi hatinya kepada anak-anak. Anak-anak juga harus kembali pada bapak-bapak. Nah, ini kan bicara tentang generasi sebetulnya kan. Baik. Seperti itu ya. Wow, ini yang ibu-ibu rada nanti ada sendiri. Ibu-ibu nanti saya hadirkan satu narasumber bersama anaknya ya. Tapi soal panggilan hidup, semoga kita bisa ngerti gitu ya. Nuntun anak kita bukan untuk mendesain mereka secara otoriter, memberi kebebasan tapi seperti layangan. Ada waktunya kita tarik, ada waktunya kita los supaya anak bisa terbang tinggi seperti itu. Dan kita harus sadari ya bahwa jadi orang tua itu tanggung jawabnya itu begitu besar. Jangan gentar, jangan malas juga ya. Itu anugerah juga ya. Betul. Pastor Edwin Yahya ada di Instagram di mana, Jo? Kalau misalnya Anda mau kenalan, boleh Anda bisa follow di Instagram ya. Buka aja Instagram Anda lalu search ya Edwin Yahya, digabung. Tulisannya EDWINYAHYA. Gampang ya. Di situ ya. Buat band juga ada. Saya udah dicari. Anda bisa langsung aja follow kalau misalnya, ini saya pengen tahu nih band dituntun sama bapaknya kayak gimana sih Ben, gitu ya. Saya punya anak cewek, mau nggak jadi papa? Berat itu. Tapi bisa saja terjadi. Nanti kasih judul ya, jodoh saya ketemu di radio. Anakku nanti dolannya ke Surabaya ya. Ketemu kami. Benayah, tulisannya BENIAH Yahya, itu ya, BENIAH Yahya. Waduh, ini otomotif banget nih, anak otomotif ini. Sama ya. kayak Ko Edwin berarti. Luar biasa. Ini copy paste berarti nih ya. Hobinya sama. Pastor Edwin dan Ben, terima kasih banyak kalau hari ini boleh ngobrol bersama terima kami. Kasih juga. Ini pertama kali kita bisa ngobrol bapak dan anak gitu ya. Betul. Dan semoga ini makin nambah value-nya supaya pendengar juga, oh iya ya, ini loh pandangan anak, ini loh pandangan orang tua, dan kita bisa makin dewasa untuk ngurusin anak. Doa kami Pastor Ben, Pastor Ben. Ya itu kata-kata iman. Bagus tuh. Bagus tuh. Ditunggu khotbahnya di Surabaya. Pastor Edwin dan Ben sehat selalu sekeluarga. Amin. Pelayanan Pastor Edwin juga Ben luar biasa, pekerjaannya juga semakin luar biasa. Amin. Terima kasih Pastor Edwin dan Ben. Thank you. God bless. God bless. Terima kasih. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.